Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Kurniawan. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi dari kelompok 7 hingga kelompok 12, yang mana saya akan memulai dari kelompok 7 dan kelompok 7 yang berjudul analisis rasio. Kita perlu mengetahui seperti apa itu analisis rasio. Rasio keuangan atau finansial rasio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas dalam periode tertentu. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi analisis rasio keuangan perusahaan. Tujuan utama analisis laporan keuangan yaitu sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Terus fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Selanjutnya, berguna bagi seseorang, perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang ketiga, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, perbandingan internal, time series analisis, perbandingan eksternal, cross sectional approach. Yang satu, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 8, yang mana kelompok 8 memiliki judul analisis perubahan pendapatan. Pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Analisis pos-pos laba rugi yang terperinci untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan laba yang tergantung pada realisasi keuntungan. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Selisih antara penjualan bersih unit penjualan kali harga jual dengan harga pokok penjualan unit penjualan kali unit cost menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain. Sisanya merupakan laba bersih atau rugi. Laporan perubahan laba bruto. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Sumarsono 2004-226. Hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Antara biaya usaha dengan volume penjualan terdapat hubungan yang penting. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perubahan volume penjualan. Rasio laba penjualan neto. Rasio laba usaha dengan penjualan neto disebut dengan profit margin atau dihitung dengan membagi laba usaha dengan laba neto. Yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 9, yang mana memiliki judul konsep laporan keuangan. Menurut Fahmi, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Konsep laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor perlu dianalisis untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan, kenaikan, maupun perubahan yang merugikan, penurunan. Pada dasarnya, perubahan laba
kotor itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah penjualan, di mana hasil penjualan tersebut disebabkan oleh perubahan harga jual persatuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau yang dihasilkan. Analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari periode satu ke periode lain selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi laba kotor ini ada 3 macam. Yang pertama, berubahnya harga jual, berubahnya volume kuantitas, berubahnya harga pokok. Manfaat analisis laba kotor. Manfaat analisis laba kotor ini memiliki manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, untuk mengetahui penyebab naiknya harga, untuk mengetahui penyebab harga pokok penjualan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai bagian penjualan, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 10 yang mana judulnya analisis tingkat impas. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Secara akuntansi, dapat dikatakan bahwa titik impas adalah margin kontribusi sama dengan biaya tetap atau total pendapatan sama dengan total biaya operasi Purwanti dan Prawironegoro. Pengertian analisis break even point menurut beberapa ahli dikatakan sebagai analisis titik impas adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan yang tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Persyaratan analisis titik impas. Persyaratan analisis titik impas ini memiliki 4 syarat. Yang pertama itu harga jual tidak berubah-ubah jadi tetap. Yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel bersifat proporsional. Jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Klasifikasi biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghitung titik impas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, biaya variabel cost, biaya tetap, semi variabel. Metode titik impas. Berikut metode yang digunakan untuk menghitung titik impas. Yang pertama yaitu metode perhitungan coba-coba atau trial and error, metode perhitungan menggunakan rumus matematika, metode menggunakan grafik. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 11 yang mana judul dari kelompok 11 yaitu pengertian analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis sebagai kelengkapan kesahihan dan kelayakan berkas, surat, data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau tidak. Pertimbangan analisis kredit. Menurut Raharja, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu keamanan kredit, safety, terarahnya tujuan penggunaan kredit, suitability, menguntungkan, profitable. Fungsi analisis kredit yang pertama itu sebagai dasar
bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jumlah jaminan yang disyariatkan untuk dipenuhi nasabah. Sarana pengendalian risiko yang akan dihadapi bank, syarat kredit, dan sarana untuk struktur. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau dewan direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Aspek penilaian analisis kredit yang pertama itu aspek hukum atau yuridis, aspek pemasaran, marketing, aspek keuangan, aspek teknis, aspek ekonomi, aspek manajemen. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 12, analisis kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai manajemen untuk menjalankan fungsinya mengelola aset perubahan setiap periodenya. Menurut Muindro Renyowijowo mengatakan, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Manfaat kinerja keuangan. Yang pertama itu untuk mengukur prestasi yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk di masa yang akan datang. Tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama itu melakukan review terhadap data laporan keuangan, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan terhadap hasil atau hitungan yang telah diperoleh, melakukan penafsiran, mencari dan memberikan pemecahan masalah. Pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan penting bagi sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama itu berdasarkan tekniknya, analisis kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu analisis perbandingan, analisis tren, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Menghitung varian. Varian dibagi menjadi dua, yaitu varian pendapatan dan varian beban. Varian pendapatan merupakan varian volume dan varian harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat pertanggungjawaban pemasaran dalam unit tersebut. Terdiri dari beberapa produk dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Yang pertama itu varian beban, biaya tetap, biaya variabel. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.